Oke. Tadi udah ditebak ya pematerian selanjutnya itu ada perdarahan dan shock yang akan dibawakan oleh saya Hafid Fatur Rahman dan juga Vira atau Reski ya. Ya tanpa panjang lebar lagi kita lanjut saja ke pematerian. Boleh di next. Yang pertama ada perdarahan. Perdarahan itu pengertiannya bisa dilihat ya, perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma, baik dari benda tajam dan tumpul ataupun penyakit. Nah, perdarahan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perdarahan luar atau luka terbuka, lalu perdarahan dalam atau terjadinya luka tertutup. Oke, boleh di next. Nah, operator boleh di next. Nah, ini dia. Hemorrhage atau biasa dikenal dengan bleeding ya, perdarahan. Nah, ini ada 3 pembuluh darah penyebab perdarahan. Yang pertama ada kapilari. Biasanya ciri-cirinya itu hanya ada titik-titik darah di tubuh yang mengalami ruda paksa atau trauma. Jadi hanya titik-titik kecil seperti luka memar, astagfirullah, luka lecet ya. Jadi itu dari kapilari. Terus juga ada dari pembuluh darah vena, itu lukanya mengalir. Warnanya sedikit lebih gelap, merah lebih gelap. Kalau yang tadi merahnya terang kalau yang dari kapiler. Terus dari pembuluh darah arteri. Nah, ini warnanya juga merah terang, terus memuncrat keluar dari tubuh yang mengalami traumanya itu memuncrat. Jadi nyembur, banyak darah yang keluar. Boleh langsung di next. Nah, selanjutnya ada teknik penanganan perdarahan. Mungkin kalau misalnya kecepatan boleh di ini ya, boleh di stop aja langsung tanyain. Ini ada kebalik mungkin ya. Ini ada yang pertama tekan langsung, lalu yang kedua elevasi, lalu tekan pada titik tekan. Ini terbalik di penempatan tulisannya. Mohon maaf. Jadi yang pertama itu tekan langsung pada luka atau perdarahannya. Jadi ketika emang ada di foto itu ada di lengan korban itu terdapat perdarahan. Jadi langsung ditutup oleh penutup luka. Di situ ada fotonya itu kelihatan mungkinnya yang putih-putih itu ada penutup lukanya. Langsung ditekan di bagian lukanya. Lalu dielevasi melebihi 30 derajat melebihi jantung. Itu digunakan, mengapa harus dielevasi? Karena biar darah yang keluar itu bisa balik lagi ke jantung gitu ya. Jadi apa namanya ya? Karena kan jantung emang memompa darah ke seluruh tubuh dan itu pun kalau misalnya darahnya keluar emang harus dibalikin lagi gitu ke jantung. Jadinya bisa terhenti dengan melaksanakan elevasi. Terus yang terakhir, jika elevasi tidak maksimal dalam pemberhentian darah, selanjutnya ada tekan pada titik tekan. Tekan pada titik tekan itu ada letak-letaknya. Boleh di next langsung. Nah, ini penjelasannya ya. Untuk yang pertama ada tekan langsung, tekan bagian yang berdarah tepat di atas luka 5-15 menit, berikan penutup luka yang tebal jika masih belum berhenti, tambah penutup luka tanpa melepas penutup luka yang pertama. Jadi kalau misalnya sudah ditutup dengan penutup luka yang pertama, ketika darahnya tidak berhenti mengalir, lakukan tambahan penutup tanpa melepas penutup yang pertama. Jadi penutup yang pertama tetap stay, jangan sampai dibuka ketika darahnya masih mengalir. Lalu tutup kembali dengan penutup luka yang kedua.
Operator boleh di next. Yang kedua ada elevasi. Nah, ini meninggikan anggota badan yang emang mengalami perdarahan lebih tinggi dari jantung. Ini hanya dapat dilakukan di alat gerak ya. Jadi kalau misalnya yang lukanya perut, terus juga kepala, itu tidak perlu di elevasi ya. Jadi hanya pada alat gerak tungkai atau kaki, terus juga lengan. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada tekan pada titik tekan. Nah, ini dilakukan bila dua cara sebelumnya itu belum bisa untuk mengontrol perdarahan. Jika tekan langsung tidak darah masih belum berhenti, lakukan elevasi. Jika elevasi dan tekan langsung tidak berhenti, lakukan menekan pada titik tekan. Nah, boleh di next. Boleh di next. Nah, maksud dari tekan atau ya tekan pada titik tekan itu bisa dilihat ini ada dua foto ya. Jika terjadi yang pertama kita umpamakan terjadi perdarahan di lengan kiri korban. Namun setelah dilakukan tekan langsung dan juga di elevasi, darah masih saja mengalir. Nah, yang harus dilakukan adalah menekan pada titik tekan di arteri brachialis. Bisa dilihat di gambar yang pertama ya, yang dekat ke bicep dan ke ketiak. Otot bicep di situ, di sebelah sini. Itu arteri brachialis. Nah, terus juga kalau misalnya terjadi perdarahannya di tungkai kiri atas korban, nah itu menekan pada titik tekannya di arteri femularis di bagian pinggul apa pinggang ya, di atas di sini bisa dilihat tuh arteri femuralis. Nah, di gambar kedua itu bisa dilihat juga brachial arteri dan femoral arteri. Itu dilakukan ketika dua cara sebelumnya titik tekan langsung dan elevasi tidak bisa menghentikan perdarahan, maka dilakukan tekan pada titik tekan, yaitu di yang bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Boleh di next. Nah, ini cara lain mengontrol perdarahan. Yang pertama itu imobilisasi dengan bidai atau tanpa bidai. Yang kedua menggunakan tourniquet. Nah, tourniquet ini hanya digunakan jika perdarahan emang benar-benar tidak dapat dikontrol dan emang dalam situasi yang emang mengancam nyawa ya. Bisa dilihat di bawah situ. Itu ya caranya menghambat ya biar darahnya emang gak keluar lagi gitu. Itu penggunaan tourniquet. Semisal kita mengalami emang perdarahan yang sangat hebat di bagian paha atau femoral, dengan resiko yang sangat luar biasa besar gitu ya. Jadinya kita menggunakan tourniquet, ditahan langsung menggunakan, di sini bisa dilihat ya, ini emang alat khususnya. Terus juga kalau misalnya emang tidak ada dan emang sangat diperlukan, bisa menggunakan tali webbing ataupun ikat pinggang yang emang benar-benar kuat. Kalaupun memang masih ya, kalau misalnya tidak ada gitu ya, gunakan baju yang emang benar-benar bisa digunakan untuk mengikat kuat supaya darahnya tidak keluar lagi. Namun perlu digarisbawahi juga, ini penggunaan tourniquet itu hanya digunakan jika perdarahan benar-benar tidak dapat dikontrol dan memang dalam situasi yang mengancam nyawa gitu ya. Bisa dilihat juga mungkin ya teman-teman sering nonton film tentang perang dan lain sebagainya, itu biasanya kalau misalnya tertembak peluru ataupun
ya terjadi perdarahan yang sangat hebat ketika terjadi perang, tentara-tentara langsung mengikat tubuh yang emang lebih tinggi gitu ya dari lukanya, menghentikan perdarahan. Itu tujuannya. Boleh di next. Nah, sekarang lanjut ke perdarahan dalam. Nah, bisa dilihat ya, ini teman-teman juga tahu mungkinnya lukanya, luka apa gitu ya. Ini memar dan juga bengkak. Jadi perdarahannya itu tidak keluar, makanya disebutnya luka tertutup atau perdarahan dalam. Jadi bleedingnya itu di dalam kulit, nggak keluar. Oke, boleh di next. Nah, indikasinya jika terjadinya perdarahan dalam itu yang pertama cedera pada bagian luar tubuh, bisa menjadi indikasi bahwa bagian dalamnya juga mengalami cedera. Jadi kalau misalnya emang cedera di bagian luar gitu ya, itu bisa menjadi indikasi bahwa di dalamnya pun terjadi perdarahan gitu atau cedera. Yang kedua, nah ini ada tanda memar di atas alat tubuh penting. Misalnya terjadi bengkak, perubahan warna, nyeri dan kaku di daerah dada atau perut. Begitu ya. Yang ketiga, nyeri, bengkak, perubahan bentuk di daerah alat gerak. Nah, ini juga bisa bisa menjadikan indikasi bahwa adanya perdarahan di dalam tubuh gitu ya. Terus muntah darah, batuk darah, dan BAB, BAK bercampur darah juga. Itu bisa menjadi indikasi terjadinya perdarahan dalam juga. Terus luka tusuk di batang tubuh. Ya. Terus yang keenam, darah atau cairan tubuh keluar dari hidung atau telinga penderita. Yang terakhir muncul tanda dan gejala shock yang nanti bakalan dijelasin sama Teh Vira. Boleh di next, operator. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penata laksanaan atau ketika terjadi perdarahan itu harus bagaimana. Nah, yang pertama kita penata laksanaan perdarahan yang emang besar, kayak terjadi di pembuluh darah arteri yang memancar gitu ya. Yang pertama, jangan buang waktu untuk mencari penutup luka. Jadi emang benar-benar gunakan yang ada di sekitar aja gitu. Yang kedua, tekan langsung dengan tangan, setidaknya menggunakan sarung tangan atau dengan bahan lain. Kalau misalnya di sekitar kalian ada kain ataupun apa namanya, ya seminimal mungkin ada kain yang emang benar-benar tidak dipakai, namun pastikan itu bersih ya, bersih. Itu langsung gunakan untuk menekan langsung pada luka ya. Jangan sampai menunda-nunda karena ya kebanyakan keluar darah juga sangat berbahaya gitu ya. Lalu selanjutnya, bila tidak terhenti, nah elevasi lebih tinggi dari jantung. Ini dilakukan jika hanya terjadi pada alat gerak. Terus bila masih belum berhenti, maka lakukan penekanan langsung pada titik tekan yang tadi ya. Kalau misalnya di lengan itu di brachialis, terus juga kalau misalnya di kaki di femoralis. Terus selanjutnya pertahankan dan tekan cukup kuat, lalu pasang pembalutan penekan. Jadi kalau emang sudah bisa terkendali ketika menekan pada titik tekan, terus juga ya kalian nilai bahwa si pasien itu emang sudah terkendali perdarahannya, maka pertahankan lalu ditekan juga lebih kuat dan pasang pembalutan, dibalut langsung ya. Boleh di next. Ini ya yang tadi pengontrolan perdarahan. Hemorrhage itu ya perdarahan, bahasa ininya bleeding, berdarah. Ya, yang pertama ditekan langsung
terus di elevasi, terus yang gambar yang terakhir itu ditekan pada titik tekan. Boleh di next. Nah, ini yang perdarahan yang jinak mungkin ya, ringan atau emang terkendali. Jadi langsung gunakan tekanan langsung pada penutup luka, tekan sampai perdarahan terkendali, lalu pertahankan penutup luka dan balut. Jadi setelah ditutup dibalut. Karena emang ya terkendali, jadi tidak terlalu banyak darah gitu ya. Lalu jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Oke, boleh di next. Nah, ini selanjutnya ada penata laksanaan perdarahan tertutup. Baringkan dan istirahatkan penderita, lalu buka jalan nafas dan pertahankan buka jalan nafas dengan cara kalau ini jauh terus manuver atau diangkat dagu tekan dahi. Terus lakukan perawatan shock. Nah, nanti bakal dijelasin sama Teh Vira. Terus juga pemeriksaan berkala pada tanda vital, napas dan denyut nadi. Jangan beri makan dan minum. Jika ada cedera lain, dirawat. Lalu berikan oksigen dan rujuk. Nah, ini yang terpenting. Setelah kita melakukan pertolongan terhadap perdarahan, baik itu terbuka ataupun tertutup, jangan lupa untuk merujuk ke pihak kesehatan, ya, yang lebih ahli gitu. Karena kita hanya bisa melakukan pertolongan pertama, begitu. Jadi, selebihnya diberikan kepada wewenang tenaga ahli. Jika mungkin ada emang cedera lain, apalagi kalau misalnya perdarahannya perdarahan hebat gitu ya. Oke. Ada yang kelewat gitu ya. Di next dulu coba. Oke. Dari perdarahan segitu, lanjut dulu ke Teh Vira. Mangga Teh Vira. Ya teman-teman, tadi Kang Kafid sudah menjelaskan apa itu perdarahan, macam-macam perdarahan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang shock. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran dan jelas? Terdengar. Ya. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, apa itu shock? Shock terjadi bila sistem peredaran darah gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke alat tubuh yang penting, terutama otak, jantung, dan paru-paru. Nah, jadi shock adalah kondisi ketika tekanan darah menurun secara drastis, sehingga organ-organ dan jaringan tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Selanjutnya, boleh di next. Boleh di next. Oh, ya. Nah, hal apa saja sih yang dapat menyebabkan shock? Berikut ada 4 ya yang dituliskan di sini. Jadi yang pertama itu ada kegagalan jantung memompa darah. Nah, ketidakmampuan jantung memompa darah menyebabkan darah tidak dapat dialirkan dengan optimal, teman-teman. Jadi dapat menyebabkan terjadinya shock. Kemudian ada kehilangan darah dalam jumlah besar. Misalnya saat seorang mengalami kecelakaan nih, dan mengeluarkan darah yang banyak gitu. Nah, hal itu dapat menyebabkan shock. Kenapa? Karena darah kan membawa oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkan agar jaringan dan organ tubuh berfungsi secara normal nih. Nah, kalau kebutuhan darah tidak cukup, maka jaringan dan organ-organ tubuh kita tidak akan berfungsi secara normal, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya ada pelebaran atau dilatasi pembuluh darah yang luas, sehingga darah tidak dapat mengisinya dengan baik. Lalu ada kekurangan cairan tubuh yang banyak, misalnya diare. Ini juga dapat menyebabkan terjadinya shock ya, teman-teman. Boleh di next. Nah, kemudian ada tanda-tanda penderita shock nih. Tanda-tandanya ini dapat kita cek dari denyut nadinya, nafasnya, kulit, wajah, dan matanya. Nah, di mana denyut nadinya ini cepat dan lemah. Kemudian nafasnya cepat dan dangkal, kulitnya itu pucat, dingin, dan lembab gitu.
Matanya itu, pandangan matanya itu hampa dan pupilnya melebar. Nah, kemudian pada bagian wajah, umumnya itu di bibir itu kebiruan dan di cuping telinga juga kebiruan, teman-teman. Boleh di next. Ya, boleh di next, operator. Selanjutnya ada gejala shock. Nah, gejala-gejala ini yang dapat dirasakan penderita shock. Contohnya itu penderita itu merasa haus gitu. Terus mual dan pengen muntah. Terus kemudian itu merasa gelisah gitu, seolah-olah bumi itu berputar gitu, kayak mau kiamat gitu. Pokoknya gelisah gitu. Kemudian dia itu merasa lemas dan pusing. Pandangannya juga samar-samar gitu, teman-teman. Nah, itu ya gejalanya. Kemudian boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penata laksanaan penanganan pada penderita shock. Nah, yang pertama tuh bawa penderita ke tempat teduh dan aman. Nah, jadi pastikan saat kita melakukan penanganan shock ini di tempat yang aman. Lalu penderita ditidurkan telentang. Kemudian tinggikan tungkai 20-30 cm bila tidak ada kecurigaan patah tulang belakang atau patah tungkai. Nah, bila penderita menggunakan papan spinal atau tanduk, maka angkat bagian kaki. Nah, hal ini ditujukan untuk meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Nah, itu gambarnya ada di situ ya, teman-teman. Seperti yang dilihat. Nah, ini menggunakan alat bantu kursi agar dapat meninggikan kakinya. Kemudian, longgarkan pakaian penderita. Nah, ini bisa misalnya tali pinggangnya bisa dilonggarkan, atau pada perempuan tali-tali yang mengikat, ya itulah, pada pokoknya pakaian penderita itu dilonggarkan. Kemudian cegah kehilangan panas tubuh dengan diberi selimut penutup. Nah, kalau keadaan darurat kan kita biasanya tidak menyiapkan selimut ya. Nah, jadi kita bisa pakai kain atau jaket yang ada di sekitar kita. Kemudian tenangkan penderita dan pastikan jalan nafas dan pernafasannya baik. Kemudian kontrol perdarahan dan rawat cedera lainnya bila ada. Nah, pastikan jangan memberi makan dan minum pada penderita. Misalnya pada korban kecelakaan yang mengalami shock nih. Nah, dikhawatirkan benturan yang terjadi akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan cedera pada bagian perut. Nah, maka air minum justru makin memperburuk keadaan korban. Jadi usahakan untuk menghindari pemberian makan dan minum pada korban ya, teman-teman. Lalu periksa secara berkala tanda vital. Dan yang terakhir rujuk ke fasilitas kesehatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada tambahan, Kang Kafid? Ya, sedikit tambahan. Mungkinnya balik lagi ke yang perdarahan, tadi sedikit lupa. Kalau misalnya teman-teman menemukan darah yang mengalir, cuman teman-teman tidak mendapat lukanya di mana, jangan lupa dan jangan sungkan juga untuk mengekspos si baju yang atau kain yang emang menghalangi luka tersebut gitu ya. Jadi langsung mengekspos, menggunting aja gitu. Udah sih itu aja. Dikembalikan ke moderator mungkin ya. Mangga. Oke, mantap. Kawan-kawan CK36, Abuy dan Teh Rezki sudah menyampaikan semua apa yang perlu disampaikan di materi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kebingungan, ada pertanyaan, ataupun ingin berpendapat, silakan utarakan sekarang. Ada? Boleh raise hand dong? Halo.
Ini Aboy mau bertanya, Boy. Pegal, jadi angkat tangan. Pegal, oke. Ayo teman-teman CK, ada yang mau bertanya? Ini ada banyak. Atau mau ditanya sama pemateri, ayo. Halo. Atau barangkali teman-teman mau menceritakan pengalamannya mungkin tentang perdarahan dan shock ini. Gak ada kebingungan, gak ada yang mau nanya. Masih ada waktu kok. Udah pada bisa semua ini teh. Hey guys, ayo tanya-tanya. Materinya pengen ditanya sana. Bang, aku pengen ditanya 10 pertanyaan minimal sana. Oke, Teh Heki. Gas. Tuh, kata Aboy juga gas. Ayo guys, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, ada Syamia Marsa. Enggak. Baik, Assalamualaikum semuanya. Saya dari Circle 12 atas nama Syamia Marsa Khalida. Izin bertanya, tadi saya masuk Zoom-nya kurang apa ya, maksudnya telat gitu. Jadi cuma menangkap yang bagian ini, saya nggak ngerti kenapa pas dalam kondisi shock itu tidak boleh diberi makan dan minum. Sedangkan setahu saya kalau misalkan kita lagi shock gitu boleh seenggaknya dikasih minum. Nah itu kenapa? Apakah berdampak fatal atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Syamia. Bagaimana Bapak dan Ibu pemateri? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ingin ditampung atau kita tambah lagi pertanyaannya? Dijawab dulu mungkin ya. Reski udah siap Boleh. jawab kan ya? Ya, insya Allah. Siap. Mangga. Saya jawab ya pertanyaannya. Kenapa tidak boleh diberi makan dan minum? Nah, hal ini harus dihindari. Kenapa? Karena misalnya pada korban kecelakaan yang seperti saya bilang tadi, nah kalau saat korban kecelakaan yang mengalami shock, saat kecelakaan kan kita tidak tahu bagaimana bagian mana yang terkena benturan gitu. Apakah dia ada terjadi pendarahan dalam bagian perut kan? Kalau biasanya pada bagian perut kita tidak tahu ya, tidak tampak bagian-bagian mana yang terkena benturannya. Ya, jadi dikhawatirkan. Nah, kalau kalau dikasih air minum, nah, sedangkan waktu pada saat perut itu cedera, itu bisa memungkinkan kita untuk terjadi muntah darah gitu, muntah darah atau jadi kalau kita beri minum, sedangkan dari bawah itu mau keluar, jadi kayak nanti dia ceritanya akan tersedak gitu. Ini contoh aja sih gitu. Gitu Samia Master, apakah sudah jelas? Mungkin ada tambahan dari Kang Kafid? Ya, udah cukup dari saya juga terwakili. Apakah sudah cukup? Cukup, sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bertanya juga ya. Oke, mantap Teh Reski atas jawabannya. Mangga teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibingungkan? Atau ada yang mau dibagikan ke Akang Teteh pematerinya? Barangkali kalian mau menceritakan tentang pengalaman, atau kebingungan, atau pendapat. Mangga, boleh banget. Di sini ada banyak nih yang on cam, wajah-wajah kebingungan. Oh, ini ada Kemas. Halo, Sobat Kemas, mangga. Sebutkan nama dan yang harus disebutkan. Saya perkenalkan saya NICK 21036-043 atas nama Kemas Muhammad Faris, izin bertanya. Teh kalau misalnya shocknya itu sampai pingsan gitu teh, apa ada penanganan tambahan atau sama aja gitu teh? Atau beda lagi penanganannya kalau sampai pingsan gitu?
Terima kasih. Sebenarnya penanganannya hampir sama ya. Mungkin ada beberapa yang agak berbeda, cuman secara keseluruhan penanganannya itu sama. Jadi mulai dari memindahkan korban ke tempat aman, kemudian meninggikan tungkai, melonggarkan pakaian, kemudian cegah kehilangan panas, kemudian periksa terus jalan nafasnya, apakah pernapasannya baik, terus rawat cedera lainnya, dan jangan beri makan minum. Nah, terakhir itu periksa tanda vital secara berkala. Jadi kalau setahu saya ya sama gitu. Mungkin apakah ada pendapat beda dari Kang Kafid? Ya, izin nggak menambahkan sih sebenarnya. Seingat saya dan setahu saya juga, sependek pemikiran saya, kalau nggak salah, shock itu bisa terjadi setelah pingsan biasanya ya. Jadi setelah penata laksanaan pingsan pun tidak jauh berbeda dengan shock. Kalau misalnya pingsan, itu hanya dengan meninggikan tungkai dan ya sadar gitu, nggak lama. Setelah pingsan biasanya itu korban atau pasien itu mengalami shock. Nah, penata laksanaannya sama saja gitu ya, mengangkat tungkai, dan juga kalau misalnya untuk mencegah kehilangan panas tubuh itu diselimuti. Begitu dari saya tambahannya. Cukupkah? Atau ada yang masih bingung? Ada pertanyaan yang mau saya sampaikan lagi, Kang Teh. Penangkap saya kalau di materi ini, shock itu berarti kayak kekurangan darah atau cairan tubuh. Nah, kalau misalnya yang saya tahu shock itu kayak misalnya si orangnya itu kayak kaget atau ketakutan, itu termasuk shock juga atau bukan? Atau beda lagi? Yang Teh. Ya, jadi seperti yang kamu bilang ya, tadi ketakutan atau gitu. Nah, itu kan saya tadi sudah menjelaskan di bagian gejala-gejala shock. Jadi dia tuh merasa gelisah gitu. Merasa gelisah itu bisa jadi dia kayak celingak-celinguk gitu, merasa panik gitu. Kalau setahu saya sih hampir sama ya, jadi ya begitu. Ya, jadi menambahkan ya. Tadi udah dijelasin sama Teh Vira juga mengenai gejala dan tanda shock. Nah, dengan yang tadi pertanyaan Kemas mengenai ya emang kebanyakan orang mengira bahwa shock itu emang karena kaget, karena ada hal yang emang bikin panik gitu ya. Nah, itu merupakan gejala kita untuk mengalami shock. Nah, sedangkan pengertian shocknya itu ya tadi yang telah dijelaskan itu, kehilangan cairan tubuh dan lain sebagainya. Begitu. Kira-kira bisa dipahami nggak, Mas? Oke, sepertinya bisa dipahami, Kang Teh. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya masih bingung dan pusing, mungkin ya bisa tinjau kembali atau ya tanya lagi gitu ya ke yang lebih paham. Karena ya seharapan saya dan Teh Vira juga nggak merasa puas di pematerian ini aja gitu ya. Karena kita bukan alat pemuas. Gas. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya saya sebagai moderator menyimpulkan kata-kata Abui tadi, teman-teman bisa tetap mencari ilmu di luar, ataupun kalau teman-teman mau bertanya lebih kompleks lagi di sini sekarang itu boleh banget. Mumpung ada waktunya, mumpung kita lagi di pematerian ini. Oke, mantap. Terpantau ada Nafilah. Silakan on mic dan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Abang yang telah mempersilahkan saya. Izin bertanya, NICK 21036053, izin bertanya, ya kalau ada kondisi misal kayak orang kan ketusuk tuh kan nggak boleh langsung diambil gitu, misalkan si pisaunya gitu.
karena memang nggak boleh kan. Tapi kalau ternyata ada orang yang kayak tiba-tiba ngambil si tusukannya dan udah dicabut gitu sama si orang itu teh. Nah, terus kita sebagai orang yang mau nolong itu gimana ya tindakannya gitu. Kalau udah terlanjur dicabut si pisaunya gitu. Nah, terima kasih. Oke, betul ya. Dari Nafilah. Ya, untuk cedera dari luka tusuk ya. Ya, penata laksanaannya luka tusuk itu kita menggunakan bidah yang donat untuk menutupi si benda yang emang menusuk ke tubuh kita gitu ya. Kayak kalau misalnya tertusuk contoh tertusuk tertusuk obeng itu supaya tidak gerak-gerak atau imobilisasi si bendanya. Oh iya, oke. Itu di ini apa namanya? Diimobilisasi namanya menggunakan bidah yang donat. Nah, itu kalau misalnya sudah terlanjur untuk dicabut, itu apa ya namanya ya, lakukan penata laksanaan perdarahan yang tadi pasti bakalan muncrat gitu ya. Kalau emang bener-benernya tertusuknya dalam, itu bakalan muncrat dan dilakukan TET lagi. Tekan elevasi dan tekan pada titik tekan gitu. Ya, terima kasih Kang Bowo. Dan nanti terkait luka-luka yang bakalan dijelasin di cedera jaringan lunak. Itu belum ya, Rul? Belum, Boy. Nanti. Oke. Nanti ditungguin aja terkait luka tusuk bakalan dijelasin di cedera jaringan lunak dan pembalutannya. Begitu. Baik, Kang. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Abuy atas jawabannya. Baik, kawan-kawan, apakah masih ada pertanyaan? Biarkan Abuy dan Teh Rezki menjawab kebingungan-kebingungan kalian. Oke, ada Nisrina. Mangga Nisrina, boleh on mic. Kalau bisa juga on cam. Baik, NICK 2103686 Nisrina Raihana izin bertanya, kalau misalnya di rumah, nah terus ada orang di rumah itu pendarahan dalam gitu, nah sebaiknya kita ngelakuin apa dulu ya, Kang? Terima kasih. Oke, untuk cedera perdarahan dalam. Kalau bengkak dan memar itu biasanya dengan menggunakan metode RICE. Itu bakal dijelasin juga nggak sih di cedera jaringan lunak? Kayaknya sih bakalan dijelasin. Jadi sedikit ya mungkin gambaran. Kalau misalnya terjadi bengkak, memar, karena keseleo dan lain sebagainya, itu menggunakan metode RICE. Press, terus ice, terus juga C-nya kompres, terus E-nya gitu. Terakhir elevasi atau ya pokoknya dikompres menggunakan es kalau misalnya terjadi perdarahan dalam. Begitu. Terjawab gak? Nanti bakalan dijelasin lagi di cedera jaringan lunak. Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, ada Elena Raisya. Silakan on mic. ICK 2103685 Elena Raisya Siva izin bertanya. Kalau misalnya korban mengalami pendarahan, kan itu harus dielevasi agar darahnya berhenti. Tapi di posisi itu korban juga mengalami fraktur, itu gimana ya penanganan? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Fraktur berarti pada alat gerak mungkin ya, di tangan atau di tungkai. Kalau misalnya terjadi fraktur dan emang tidak memungkinkan untuk mengangkat tungkai, kalau misalnya dua-duanya ya tidak usah diangkat, hanya lakukan saja TET. Kalau misalnya hanya salah satu, angkat tungkai atau lengan
yang tidak mengalami fraktur. Begitu. Terjawabkah? Terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apakah dari kawan-kawan ada pertanyaan lagi? Gimana? Atau sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan kebingungan-kebingungannya? Oke, kalau dirasa sudah cukup, saya mau jempolnya. Untuk yang on cam, saya mau jempolnya di depan kamera. Kalau yang tidak on cam, jempolnya di reaction. Mantap? Mana ini nggak ada yang reaction? Oke, mantap. Sip. Kalau begitu, kita sudahi pematerian kali ini. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Saudara Hafid Fatur Rahman dan Saudari Rezki Firananda. Jadi perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Kemudian terdapat 2 jenis perdarahan, diantaranya perdarahan luar atau perdarahan terbuka, dan perdarahan dalam atau tertutup. Pembuluh darah itu ada 3 tadi, ada kapiler, vena, dan arteri dari jenis-jenis luka tersebut. Kemudian ada penanganannya, baik perdarahan luar, kita bisa melakukan TET, tekan langsung pada luka, elevasi, dan yang terakhir tekan pada titik tekan. Yang kedua, penanganan untuk perdarahan dalam yaitu RICE atau rest, ice, compress, and elevation. Itu nanti akan disampaikan di materi cedera otot rangka. Nanti akan kawan-kawan perdalam lebih lagi. Kemudian shock atau penurunan kesadaran yang disebabkan oleh kegagalan jantung memompa darah ke otak. Penderita akan merasa haus, lemah, pusing, mual, dan lain sebagainya. Penanganannya meninggikan tungkai penderita setinggi 20 sampai dengan 30 cm melebihi jantung jika tidak terdapat kasus trauma pada alat gerak penderita. Kemudian memberikan ruang udara untuk penderita, memberikan rasa nyaman, dan tidak memberikan makanan atau minuman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk dirujuk. Sekian dari saya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kembali ke tim acara. Semangat kawan-kawan. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Teh Rezki dan Kang Hafid yang telah menyampaikan materi, lalu juga Abang Ruli ya yang telah memandu pemateriannya. Terima kasih. Oke, CK, selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan daily test.